Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia dengan NIM 17066623012, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai praktik audit 2 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Hera Hairunisa, SE, MAK. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengerjaan modul 4 mengenai kas besar, kas kecil, dan indeks C31 atau rekonsiliasi bank pada PT Subus. Di sini pada video kali ini kita akan melakukan performance terhadap akun kas besar, kas kecil, dan rekonsiliasi bank pada PT Subus. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada akun kas besar. Oke, di sini terdapat berita acara pemeriksaan uang kas besar, yang dimana ada jumlah saldo kas besar menurut buku pada tahun 2018, yaitu sebesar 3 juta, dan hasil perhitungan uang kas besar atau uang tunai pada kas besar itu ada nanti 11 juta. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan antara nilai buku dan nilai perhitungan. Karena saja kita masuk ke nilai perhitungannya, di sini terdapat kas besar ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas di sini juga dibagi per lembar dengan harga yang berbeda-beda. Nah, di sini langsung aja kita lakukan perhitungan. Ada 125 lembar uang kertas dengan harga 50.000, yaitu sebesar 6.250.000. Lalu 170 lembar dengan harga 20.000 sebesar 3.400.000. Lalu 101 lembar uang kertas dengan harga 10.000 sebesar 1.010.000. Lalu 65 lembar dengan harga 5.000 sebesar 325.000. Dari total keseluruhan uang kertas yaitu sebesar 10.985.000. Lalu perhitungan yang kedua yaitu terhadap uang logam. Di sini juga terdapat beberapa keping uang logam dengan harga yang berbeda-beda. Yang pertama ada 14 keping uang logam dengan harga 1.000 sebesar 14.000. Lalu ada 2 keping uang logam dengan harga 500 sebesar 1.000. Jadi total dari uang logam ada 15.000. Lalu kita jumlahkan antara uang logam dengan uang kertas, yaitu jumlahnya sebesar 11.000. Lalu kita akan selisihkan nilai sisa buku tadi sebesar 3 juta dengan perhitungan 11.000. Nah, di sini terdapat selisih sebesar 8 juta antara nilai sisa di buku dengan nilai perhitungan. Nah, sisanya ini merupakan terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada selisih yang 6 juta merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabungkan oleh kasir. Lalu ada selisih yang kedua sebesar 2 juta yang merupakan uang tangguhan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar, ditemukan bahwa selisih 8 juta atas nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor akan melakukan konfirmasi kepada saudari Olivia atas penyebab selisih tersebut.
Nah, di sini yang melakukan pemeriksaan kas besar itu dilakukan oleh saudari Olivia. Nah, selesai untuk akun kas besar. Lalu selanjutnya kita masuk kepada akun kas kecil. Nah, sama di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas kecil yang dimana jumlah sisa uang kas menurut buku 2018 sebesar 2 juta. Nah, lalu kita lakukan perhitungan fisik yang dimana terdapat juga dua yaitu uang kertas dan uang logam dengan pembagian lembar dan keping yang berbeda-beda dengan harga yang berbeda-beda. Lalu kita lakukan perhitungan. Yang pertama ada 12 lembar uang kertas dengan harga 50.000 sebesar 600.000. Lalu ada 18 lembar dengan harga 20.000 sebesar 360.000. Lalu ada 23 lembar dengan harga 10.000 sebesar 230.000. Lalu ada 65 lembar dengan harga 5.000 sebesar 325.000. Jadi total dari uang kertasnya itu sebesar 1.515.000. Lalu perhitungan yang kedua ada untuk uang logam, ada 13 keping uang logam dengan harga 1.000 sebesar 13.000. Lalu 4 keping dengan harga 500 sebesar 2.000. Total dari uang logamnya ada 15.000. Lalu di sini juga terdapat eh, lain-lain yaitu sebesar 165.000 itu merupakan uang yang disisihkan untuk bayar keperluan lain-lain seperti uang muka perjalanan, bensin, parkir, ongkos angkut, serta materai. Jumlahnya itu sebesar 156.000. Lalu kita jumlahkan eh, total dari uang kas, uang kertas, uang logam, serta biaya lain-lainnya itu sebesar 1.686.000. Yang dimana kita lalu kita bandingkan antara nilai buku atau kita selisihkan antara nilai buku yang sebesar 2 juta dengan nilai fisiknya sebesar 1.686.000. Nah, di sini terdapat selisih sebesar 314.000. Selisih antara nilai sisa uang kas menurut buku dengan perhitungan fisik. Keterangannya di sini yaitu terdapat selisih sebesar 314.000. Nah, adapun selisih yang ditemukan atas kas kecil yaitu menurut peraturan perusahaan akan menjadi tanggung jawab kasir. Nah, selisih ini merupakan biaya yang disisihkan untuk pembayaran keperluan lain-lain seperti uang muka perjalanan, bensin, parkir, uang ongkos, serta materai yang telah kita jumlahkan dengan perhitungan uang logam dan uang kertas. Oke, selesai untuk akun kas kecil. Lalu selanjutnya kita masuk ke C31. Di sini merupakan subsporting schedule atau bank CAB atau kita akan melakukan rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita membandingkan antara saldo rekening koran dan saldo bank. Berdasarkan data di modulnya, terdapat beberapa perbedaan saldo. Yang pertama ada untuk saldo bank ya. Yang pertama itu koreksi kurang catat. Nah, di sini terdapat perbedaan sebesar 990.000 yang merupakan selisih kurang bayar yang dimana
Di saldo bank itu tercatat sebesar 100.000, 100.000, 100.110.000, sedangkan di rekening korannya itu tercatat 101.100.000. Nah, terdapat perbedaan sebesar 990.000. Kita catat sebagai pengurang di saldo bank sebesar 990.000. Lalu yang kedua ditemukan penerimaan piutang sebesar eh, 10.600.000 sebagai penambah saldo bank. Nah, penerimaan piutang ini merupakan belum dicatatnya oleh perusahaan sebagai penerimaan piutang pada KU PT Lestari sebesar 10.600.000. Yang di sini kita catat sebagai penerimaan piutang sebagai penambah saldo bank. Lalu penemuan selanjutnya ada bilet giro kosong sebesar 2.100.000. Di sini adanya tolakan clearing yang artinya ada clearing bilet yang dilakukan namun ditolak sebesar 2.200.000 dicatat sebagai pengurang yang dimana tadinya perusahaan udah mencatat namun belum dilakukan atau ditolak sebesar 2.200.000 sebagai pengurang saldo bank. Lalu lakukan adanya biaya administrasi bank dan jasa giro yang pengurangan sebesar 25.000 untuk administrasi bank dan penambahan saldo sebesar 156.500 sebagai penambah saldo bank. Jadi total penambahan saldo bank itu sebesar 10.756.500 dan pengurangannya sebesar 3.215.000. Jadi di total saldo menurut bank itu sebesar 13.391.410.000. Nah, lalu selanjutnya kita ke sisi perusahaan. Saldo menurut perusahaan, menurut buku. Nah, di sini terdapat setoran dalam proses sebesar 20 juta. Yang dimana ada setoran dalam proses dari kas besar yang udah dilakukan tapi belum muncul sebesar 20 juta. Yang dimana di sini akan menambah saldo buku itu sebesar 20 juta. Lalu ada bilet giro yang beredar sebesar 11 juta. Sebesar 11 juta. Adanya bilet giro yang udah dikeluarkan kepada PT Caraka, namun belum muncul di rekening koran atau pencairan dana sebesar 11 juta. Jadi total dari saldo buku itu sebesar 13.391.410.000. Jadi keterangannya yaitu saldo akhir yang benar antara bank dan perusahaan sebesar 13.391.410.000 yang nanti menjadi saldo akhir kas per audit. Selisihnya dibuatkan jurnal penyesuaian. Oke, sekarang saldo antara kas perusahaan dan bank itu sudah sama, yang dimana yang awalnya berbeda, yang dimana awalnya saldo perusahaan itu 4.391.410.000 dan saldo banknya itu sebesar 5.849.910.000.